Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Tahun 2025 mencatatkan berbagai ketegangan global yang berdampak signifikan pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Konflik antara Israel dan Iran yang memuncak pada pertengahan tahun ini telah mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah, sementara perang Rusia-Ukraina yang berlanjut hingga tahun keempat terus menciptakan ketidakpastian di pasar energi dan pangan global. Tidak hanya itu, ketegangan di Asia Selatan antara India, Pakistan serta konflik internal di beberapa negara Afrika turut memperburuk situasi. Sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional, Indonesia merasakan dampak langsung dari berbagai konflik ini. Data terbaru menunjukkan bahwa gangguan pada jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz dan terusan Suez telah menyebabkan biaya logistik melonjak tajam. Rute alternatif yang harus ditempuh kapal-kapal pengangkut komoditas Indonesia melalui Afrika Selatan menambah waktu pengiriman hingga 2-3 minggu dan meningkatkan biaya transportasi secara signifikan. Dampak paling terasa adalah pada sektor ekspor komoditas utama Indonesia. Ekspor minyak sawit mentah, CPO, ke Eropa mengalami penurunan akibat kombinasi kebijakan pembatasan impor Uni Eropa dan kesulitan logistik. Sementara itu, ekspor batu bara meskipun permintaannya tetap stabil dari negara-negara Asia, menghadapi kendala dalam proses pengiriman akibat mahalnya biaya transportasi. Di sisi impor, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengadaan bahan pangan dan energi. Harga gandum impor yang sebagian besar berasal dari Ukraina dan Rusia mengalami fluktuasi tajam, mempengaruhi harga produk turunannya di dalam negeri. Impor minyak dan gas juga terkena dampak kenaikan harga komoditas energi di pasar global, yang berimbas pada neraca perdagangan Indonesia. Berbagai langkah telah dan akan terus diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari konflik global ini. Upaya diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang lebih stabil seperti Afrika dan Amerika Latin sedang digalakkan. Di sisi lain, program substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dan energi impor terus dipercepat pelaksanaannya. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun ketahanan sistem perdagangan yang lebih tangguh menghadapi berbagai gejolak global. Kerjasama regional melalui ASEAN dan forum internasional lainnya menjadi semakin penting untuk menciptakan stabilitas perdagangan. Pelaku usaha juga didorong untuk lebih lincah dalam mengantisipasi berbagai risiko perdagangan di tengah situasi global yang tidak menentu ini. Ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah akibat konflik Israel-Iran telah menciptakan efek domino yang merambat ke sektor logistik global. Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi 30% pasokan minyak dunia sempat mengalami penutupan sementara pada Mei tahun 2025 setelah serangkaian insiden keamanan maritim. Sementara itu, terusan Suez yang menghubungkan Asia dengan Eropa juga mengalami gangguan operasional akibat meningkatnya risiko keamanan di kawasan Laut Merah. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa biaya pengiriman kontainer dari Jakarta ke Rotterdam yang biasanya berkisar $1.500 per te kini melonjak menjadi $4.500 per te. Kenaikan biaya logistik ini terutama berdampak pada komoditas dengan margin keuntungan tipis seperti produk pertanian dan tekstil. Beberapa eksportir bahkan terpaksa menunda pengiriman karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan yang mencapai 200-300% ini. Asosiasi Logistik Indonesia, ALI, memperkirakan kerugian akibat gangguan rantai pasok ini bisa mencapai 15 triliun rupiah per bulan jika situasi tidak segera membaik. Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan serius pada rute pelayaran internasional. Biaya pengiriman barang dari Indonesia ke Eropa naik drastis hingga 3 kali lipat, membuat banyak eksportir kesulitan. Produk pertanian dan tekstil menjadi yang paling terdampak karena margin keuntungannya yang tipis. Banyak pengusaha terpaksa menunda pengiriman karena tidak mampu menanggung biaya tambahan yang membengkak. Kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah per bulan akibat gangguan ini. Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan biaya pengiriman Indonesia-Eropa hingga 3 kali lipat, menyulitkan eksportir produk pertanian dan tekstil yang harus menanggung beban biaya tambahan. Rute alternatif melalui Afrika Selatan yang ditempuh kapal-kapal pengangkut memperpanjang waktu pengiriman. Sementara kenaikan harga BBM turut memperburuk situasi, dengan kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah per bulan. Pemerintah bersama pelaku usaha kini berupaya mencari solusi untuk mengatasi tantangan logistik yang semakin kompleks ini.
Di sektor ekspor, komoditas utama Indonesia menghadapi tantangan multidimensi. Minyak sawit mentah, CPO, yang menjadi andalan ekspor mengalami penurunan permintaan signifikan dari pasar Eropa, menyusul kebijakan ketat Uni Eropa yang membatasi impor produk terkait deforestasi. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, menunjukkan penurunan ekspor CPO ke Eropa sebesar 18% pada semester pertama 2025. Sementara itu, ekspor batu bara meski permintaannya tetap stabil dari Tiongkok dan India, menghadapi kendala operasional. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, APBI, melaporkan setidaknya 15% pengiriman batu bara mengalami keterlambatan akibat gangguan logistik dan kelangkaan kapal pengangkut. Sektor manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta elektronik juga terkena imbas, dengan penurunan ekspor ke Timur Tengah mencapai 15% akibat menurunnya daya beli di kawasan konflik. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat nilai ekspor tekstil ke wilayah tersebut turun dari rata-rata $120 juta per bulan menjadi $102 juta pada triwulan pertama 2025. Sektor ekspor Indonesia menghadapi tantangan berat di tengah konflik global. Ekspor CPO ke Eropa turun 18% akibat kebijakan ketat Uni Eropa terkait deforestasi. Ekspor batu bara ke China dan India tetap stabil namun terkendala masalah logistik, dengan 15% pengiriman mengalami keterlambatan. Sektor manufaktur seperti tekstil dan elektronik juga terdampak, dengan penurunan ekspor ke Timur Tengah mencapai 15% akibat melemahnya daya beli di kawasan konflik. Nilai ekspor tekstil ke wilayah tersebut turun dari $120 juta menjadi $102 juta per bulan. Ekspor Indonesia mengalami tekanan berat akibat konflik global. CPO, andalan ekspor kita, menghadapi penurunan permintaan 18% dari Eropa karena kebijakan lingkungan mereka yang semakin ketat. Batu bara, meski permintaan dari China dan India stabil, terkendala masalah pengiriman dengan 15% keterlambatan. Sektor tekstil dan elektronik ikut merasakan dampaknya, dengan ekspor ke Timur Tengah anjlok 15% menyusul melemahnya ekonomi di kawasan konflik. Data menunjukkan nilai ekspor tekstil kita ke wilayah itu merosot dari $120 juta menjadi $102 juta per bulan. Situasi ini memaksa para eksportir kita beradaptasi cepat. Banyak yang mulai beralih ke pasar alternatif di Afrika dan Amerika Latin untuk mengkompensasi kerugian. Namun, transisi ini tidak mudah karena perbedaan standar kualitas dan preferensi pasar. Pemerintah pun dituntut untuk lebih aktif membantu pelaku usaha melalui berbagai insentif dan kemudahan perizinan. Yang paling mengkhawatirkan, dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Jika konflik berlarut-larut, bisa mengancam pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini banyak ditopang oleh sektor ekspor. Butuh strategi komprehensif untuk mengantisipasi berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi. Indonesia menghadapi tantangan berat di sektor impor akibat eskalasi konflik global yang terus berlarut-larut. Lonjakan harga komoditas impor utama telah membebani industri dalam negeri, dengan gandum sebagai salah satu yang paling terdampak. Harga bahan baku tepung terigu ini melonjak hingga 25% sejak awal tahun, terutama akibat terhambatnya pasokan dari Ukraina yang masih menjadi zona konflik. Meskipun telah beralih ke pemasok alternatif seperti Australia dan Kanada, pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Krisis energi global juga memberikan dampak signifikan. Harga LNG di pasar spot telah menembus level $15 per MMBtu, tertinggi sejak krisis energi 2022, akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah. Lonjakan harga ini membebani anggaran negara dan berpotensi memicu kenaikan tarif listrik jika situasi berlangsung terus-menerus. Sementara itu, industri strategis seperti pupuk dan farmasi mulai merasakan dampak real dari gangguan rantai pasok global. Beberapa pabrik pupuk terpaksa mengoperasikan fasilitas produksinya di bawah kapasitas optimal karena keterlambatan pasokan bahan baku utama dari Rusia dan China. Yang paling mengkhawatirkan adalah krisis chip semikonduktor yang kembali menghantui industri elektronik dan otomotif nasional. Ketegangan geopolitik di Selat Taiwan dan sanksi perdagangan terhadap China telah mengganggu pasokan komponen elektronik vital ini. Asosiasi Industri Otomotif Indonesia, GAIKINDO, melaporkan bahwa beberapa produsen kendaraan sudah mengalami kesulitan dalam pengadaan komponen elektronik,
yang berpotensi mengganggu target produksi dan penjualan tahun ini. Dampaknya mulai terlihat pada penurunan produksi kendaraan bermotor sebesar 8% pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan darurat untuk mengatasi krisis ini, termasuk mempercepat program substitusi impor dan diversifikasi sumber pasokan. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih terbatas dalam menghadapi krisis global yang semakin kompleks dan multidimensi. Para pelaku industri pun dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola rantai pasok mereka, sambil bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika konflik global ini berlangsung lebih lama dari perkiraan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan serangkaian strategi komprehensif yang mencakup jangka pendek dan panjang. Di sektor ekspor, Kementerian Perdagangan memperluas kerjasama dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin melalui penandatanganan berbagai perjanjian perdagangan preferensial. Salah satu terobosan penting adalah kesepakatan dengan Nigeria dan Senegal untuk ekspor CPO dengan tarif preferensial, yang diharapkan dapat mengompensasi penurunan pasar Eropa. Di sisi impor, pemerintah mempercepat program industrial substitusi dengan memberikan insentif fiskal bagi industri yang mengembangkan bahan baku lokal. Untuk mengamankan pasokan pangan, Kementerian Pertanian menggalakkan diversifikasi bahan pokok dengan meningkatkan produksi sorghum dan singkong sebagai alternatif gandum. Sementara itu, di sektor energi, PLN diinstruksikan untuk mengoptimalkan pembangkit berbasis energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada LNG impor. Kerjasama regional melalui ASEAN juga diperkuat untuk menciptakan sistem cadangan pangan dan energi bersama. Indonesia memprakarsai pembentukan jaringan logistik alternatif antar negara anggota untuk mengantisipasi gangguan rute perdagangan global. Selain itu, pemerintah aktif mendorong digitalisasi perdagangan melalui platform e-commerce lintas negara untuk mempertahankan arus perdagangan di tengah krisis. Di tingkat mikro, pemerintah meluncurkan program pendampingan khusus bagi UMKM ekspor untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar global. Program ini mencakup pelatihan sertifikasi internasional, bantuan pembiayaan, serta fasilitasi akses ke pasar baru. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia memperkuat hedging valuta asing dan menyiapkan skenario darurat untuk stabilisasi nilai tukar jika krisis semakin dalam.